Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM yang telah membimbing saya dalam proses perkuliahan Linguistik Umum ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Majira sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang akuisisi bahasa. Baiklah, perlu kita ketahui bahwa akuisisi bahasa merupakan proses yang berkelanjutan dari suatu fase ke fase berikutnya. Nah, konstruksi linguistik yang muncul merupakan rangkaian konstruksi yang telah dikuasai sebelumnya dan banyak diantaranya belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Istilah akuisisi bahasa lebih baik digunakan dibandingkan istilah belajar bahasa, karena belajar bahasa lebih banyak digunakan oleh para ahli-ahli psikologi. Menurut Kiparsky atau Taringan yang mengatakan bahwa pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah suatu proses yang digunakan oleh kanak-kanak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang semakin bertambah rumit ataupun teori-teori yang memilih terpendam atau tersembunyi yang mungkin seringkali terjadi dengan ucapan orang tuanya, sampai dia memilih berdasarkan suatu ukuran atau penilaian tata bahasa yang paling baik serta yang paling sederhana dari bahasa tersebut. Selanjutnya, proses akuisisi bahasa. Nah, yang pertama adanya perubahan-perubahan, terutama yang berhubungan dengan struktur bahasa. Nah, dalam perkembangan ini dilakukan oleh interaksi personal, berfungsinya saraf secara baik dan proses kognitif. Yang selanjutnya, dalam akuisisi terjadi proses pemilihan kata-kata dan struktur yang tidak dianalisis oleh anak, bahwa teori yang digunakan bersifat umum. Nah, selanjutnya perkembangan akuisisi bahasa. Perkembangan akuisisi berhubungan kematangan neuromuskularia yang kemudian dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan yang diperoleh setiap hari. Berbicara mengenai akuisisi bahasa tentu tidak terlepas dari perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik berhubungan dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini akan berupa pada bagian kepala, bagian lengan, tubuh, dan kaki. Menurut Lenneberg, perkembangan bahasa anak dapat dibagi atas beberapa tahap, yakni yang pertama, tahap semantik. Dasar dari hubungan semantik yaitu dalam gramatikal pada tahap ini muncul kalimat dua kata. Nah, yang kedua, kata dan kalimat makin jelas. Kata kerja, kata benda, kata sambung, dan kata depan telah digunakan secara tepat. Nah, yang terakhir itu merupakan kalimat-kalimat lebih abstrak. Baiklah, yang terakhir adalah akuisisi bahasa dan neurologi. Akuisisi bahasa adalah kerja otak. Otak bekerja karena mekanisme saraf. Otak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Broca dan Wernicke menemukan bahwa bagian belakang di sebelah kanan otak terdapat tanggapan rasa. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.